Di Afrika, seperti di tempat lain di dunia, Rusia sebagian besar telah dikalahkan. Itulah kata-kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di Africa Forward Summit 2026. Dan kata-kata itu menghunjam jantung Rusia seperti belati. Kenapa? Karena Barrot benar. Sekutu terakhir Rusia di dunia kini jadi masalah besar bagi Putin. Pengaruhnya semakin memudar. Banyak yang mulai meninggalkan Putin. Jika Anda masih menganggap Rusia adidaya global, pikirkan lagi. Kemunduran itu nyata. Dan Afrika menunjukkan seberapa jauh Rusia telah jatuh. Barrot memberikan komentarnya kepada Le Monde usai Africa Forward Summit 2026 yang menurutnya menunjukkan pengaruh Rusia di Afrika semakin menurun. Acara tersebut diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Kenya di ibu kota Kenya, Nairobi, dan berlangsung selama 2 hari antara 11 Mei hingga 12 Mei. Sekitar 30 kepala negara dan pemimpin pemerintahan menghadiri KTT tersebut, bersama dengan beberapa ribu pemimpin bisnis. Dan pada akhirnya, KTT tersebut menghasilkan janji dari Prancis untuk menginvestasikan dana yang sangat besar, yaitu 14 miliar euro atau sekitar 16,2 miliar dolar ke berbagai proyek. Investasi ini menunjukkan perbedaan utama antara pendekatan Prancis ke Afrika dan upaya Putin membangun pengaruh Rusia. Namun, kita akan bahas itu nanti. Apa yang disorot oleh KTT ini adalah bahwa ketegangan yang selama ini memanas antara Prancis dan banyak negara di kawasan Sahel di Afrika, bersama dengan beberapa negara berbahasa Prancis di benua tersebut, mulai mereda. Barrot sendiri menunjuk pada fakta bahwa orang-orang dari Pantai Gading menghadiri KTT tersebut, yang menunjukkan adanya pencairan hubungan. Untuk menjelaskan pentingnya hal ini, khususnya bagi Rusia, kita perlu melihat upaya Putin di Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Rusia bertujuan menang di Afrika dengan mengorbankan Prancis dan negara Eropa lain. Sekarang, rencana-rencana itu mulai berantakan. Putin tidak pernah memprediksi kejatuhan Rusia di benua itu saat mulai kampanye pengaruhnya. Kampanye tersebut dimulai di wilayah Sahel di Afrika, meliputi sebagian besar barat dan tengah utara benua itu, membentang dari Senegal hingga Sudan. Rusia memasuki wilayah itu saat Putin berupaya menegaskan kembali Rusia sebagai kekuatan global seperti era Uni Soviet. Antara tahun 2014 dan 2019, kami melihat upaya-upaya itu makin intensif. Aneksasi ilegal Crimea membuat Putin seolah-olah mengembalikan wilayah Rusia ke tanah air. Kampanye Rusia di Suriah, Libya, dan Republik Afrika Tengah membantu Rusia membangun jaringan boneka dan proksi yang bisa digunakan Putin demi keuntungan Rusia di masa depan. Strateginya hampir selalu sama. Putin akan memilih negara Afrika yang tidak stabil, lalu datang sebagai pahlawan Rusia menawarkan stabilitas lewat keamanan dan senjata. Sahel adalah sasaran empuk untuk kampanye Putin. Pada akhir tahun 2010-an, seluruh wilayah tersebut terjerat dalam masalah yang berkaitan dengan runtuhnya entitas politik dan tantangan keamanan yang luas. Korupsi merajalela di banyak negara Sahel dan kekerasan semakin meningkat. Junta militer di Mali, Niger, dan Burkina Faso semuanya mengambil alih kekuasaan antara tahun 2020 dan 2023. Di Mali, Putin melihat peluang dengan menawarkan tentara bayaran Rusia, lalu kemudian pasukan Rusia tersendiri untuk melindungi junta yang berkuasa. Itulah polanya. Cari sosok untuk didukung dan bangun pengaruh dengan menawarkan tentara dan keamanan. Ingat Mali, omong-omong, negara itu mungkin lebih daripada negara lain manapun menunjukkan masalah nyata yang dihadapi Rusia di Afrika. Strategi Putin sempat berhasil dan saat ia menginvasi Ukraina, ia meningkatkan kampanye pengaruhnya. Putin tidak menyadari pada saat itu bahwa invasi tersebut pada akhirnya akan menjadi pukulan yang akhirnya melumpuhkan Rusia. Selama beberapa tahun pertama, tidak ada yang bisa memprediksi kegagalan Rusia. BBC melaporkan pada 2023 bahwa kampanye disinformasi besar-besaran terjadi di Afrika. Kampanye ini memanfaatkan jaringan sosial besar Russosphere untuk menyebarkan pesan-pesan yang diyakini Putin dapat melemahkan pengaruh Eropa di Afrika dan memperkuat dominasi Rusia di negara-negara yang sudah terpengaruh. Prancis dituduh melakukan kolonialisme modern, memicu ketegangan dengan negara-negara Sahel seperti yang disebutkan sebelumnya. Orang Ukraina dicap Nazi dan pemuja setan saat Rusia membangun dukungan untuk invasi Putin, yang kemudian dimanfaatkan dalam eksploitasi tenaga kerja Afrika. Kelompok tentara bayaran seperti Wagner mulai muncul, terutama di negara-negara seperti Mali. Dan semua ini didukung oleh posisi Rusia sebagai mitra keamanan pilihan bagi banyak negara Afrika yang sedang mereka dekati.
Pada Juni 2024, The Independent membahas alasan banyak negara lebih memilih Rusia daripada Barat. Artikel ini menyoroti kunjungan berulang politisi Rusia, penggunaan kelompok Wagner, dan pembentukan Korps Afrika Rusia, yang semuanya bertujuan mengirim pesan ke negara-negara Afrika bahwa Barat tidak peduli pada kalian. Namun Rusia akan memberi kalian keamanan, tentara, dan akses ke tokoh paling berpengaruh di politik Rusia. Rusia cerdas karena tidak terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara yang didekatinya. Sementara Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mendorong demokrasi, terutama di negara-negara yang jatuh di bawah pengaruh diktator atau junta, Rusia justru mengambil pendekatan yang tampaknya tidak ikut campur. Rusia tetap mempengaruhi negara-negara ini secara diam-diam, meski di depan publik seolah hanya mendukung negara-negara Afrika yang banyak diantaranya kaya minyak, mineral, dan sumber daya lain untuk memilih jalan apapun yang mereka mau. Vladimir Putin dikenal dermawan. Barat ingin memaksakan perubahan. Jika bersama Rusia, keamanan dan kemandirian Anda dijamin. Pesan yang disampaikan mungkin sudah tepat, tetapi masalah yang tidak pernah diperkirakan oleh Vladimir Putin adalah apa yang membuat Rusia menghadapi kegagalan seperti sekarang. Janji-janji keamanan tak banyak berarti jika pada akhirnya gagal ditepati. Dan itulah, bersama dengan beberapa faktor lainnya, yang membuat sekutu-sekutu terakhir Rusia mulai berpaling dari Vladimir Putin. Hal itu mengubah segalanya bagi pengaruh geopolitik Rusia. Sebelum lanjut, inilah alasan kami membuat The Military Show, untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Jika Anda baru, tekan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Jadi, Putin telah menghabiskan bertahun-tahun membangun pengaruh Rusia di Afrika. Sekarang semuanya runtuh, dan ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama adalah investasi di benua Afrika. Dalam wawancara dengan Le Monde, Barot menyebut kelemahan utama rencana Putin adalah Rusia tak cukup mengeluarkan dana untuk meraih pengaruh nyata. Kita sering hanya melihat masalah permukaan, kata Barot, padahal kenyataannya jelas, terutama dalam perdagangan, investasi, dan penerimaan mahasiswa Afrika di universitas kita. Kontribusi Prancis dan Eropa untuk pembangunan Afrika 10, 50, bahkan 100 kali lebih besar dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, atau Amerika Serikat. European Council on Foreign Relations mendukung dan mengembangkan pernyataan ini dalam artikel Oktober 2024. Dewan menyatakan perdagangan Rusia dengan negara Afrika naik 2 kali lipat dalam 10 tahun hingga 2023 mencapai 24,6 miliar dolar. Namun, angka itu masih tertinggal dari Uni Eropa yang mencapai 288 miliar dolar. Tiongkok, India, dan Turki juga tetap lebih unggul dari Rusia dalam perdagangan hingga kini. Saat itu, investasi asing langsung Rusia hanya 1% dari total investasi di Afrika. Dan Rusia tidak memberikan pendanaan dalam skala yang dibutuhkan untuk mendanai proyek-proyek yang dapat membawa perubahan nyata, seperti pembangunan infrastruktur besar atau penciptaan proyek pertambangan yang bisa memungkinkan negara-negara Afrika mendapatkan manfaat dari tanah mereka yang kaya sumber daya. Masalah keuangan ini sebenarnya sudah mulai muncul di bawah permukaan, tetapi semua keretakan yang mulai terlihat itu ditutupi oleh janji-janji keamanan dari Rusia. Sentimen anti-Barat yang disebarkan Vladimir Putin di banyak negara efektif selama Rusia tak diminta memenuhi janji-janji itu. Sedikit bocoran, Rusia diminta menepati janji namun gagal total. Kami sebelumnya meminta Anda mengingat Mali karena ada alasannya. Peristiwa di Mali membuktikan janji Rusia sepenuhnya palsu. Pasukan Putin di Mali seharusnya membantu junta Mali mempertahankan kendali atas penduduk, namun gagal total dan membiarkan kelompok separatis serta pemberontak maju pesat. Menjelang akhir April, Front Pembebasan Azawad, yaitu milisi yang berjuang untuk kemerdekaan Mali Utara dari junta pusat, melancarkan serangan ke kota Kidal, sebuah benteng utama. Kota itu merupakan rumah bagi beberapa unit Korps Afrika Rusia yang ditugaskan menghentikan serangan tersebut, gagal menjalankan tugasnya. Korps Afrika dikepung di Kidal dan akhirnya bernegosiasi untuk mundur. The Hill melaporkan penarikan ini tampaknya mencakup sebagian besar wilayah utara Mali, sekitar setengah area yang harusnya dilindungi Korps Afrika. Hal itu saja sudah cukup memalukan bagi para pelindung Rusia. Yang memperburuk situasi adalah rekaman konvoi Rusia meninggalkan Kidal dengan cepat, menyoroti kegagalan Rusia. Terungkap bahwa Korps Afrika mundur sangat cepat, hingga meninggalkan peralatan termasuk kendaraan tahan ranjau yang kini dikuasai pemberontak yang didukung Al-Qaeda. Serangan seperti ini meruntuhkan narasi Rusia memberi keamanan.
Serangan-serangan ini juga bisa memicu pemberontakan lebih lanjut di tempat-tempat seperti Burkina Faso dan Niger, di mana Korps Afrika yang baru saja terbukti tidak berguna dalam satu tugas yang seharusnya mereka lakukan, telah menempatkan unit-unitnya. Insiden tunggal ini merupakan indikasi dari masalah yang lebih luas yang telah diciptakan Rusia untuk dirinya sendiri di seluruh wilayah Sahel. Seperti yang dicatat oleh Foreign Affairs dalam artikel tanggal 25 Maret, kombinasi antara sikap keras Rusia dan ketidakmampuannya mengubah keuntungan yang diperoleh melalui kampanye pengaruhnya menjadi keberhasilan nyata telah melumpuhkan Putin di Sahel. Rusia tidak membina kerjasama apapun antara negara-negara di Sahel, yang berarti secara praktis Rusia tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan masalah stabilitas yang diklaim akan dibantu penyelesaiannya oleh Rusia kepada negara-negara tersebut. Rusia bahkan memperburuk perpecahan di Afrika. Kremlin merayakan saat Niger, Burkina Faso, dan Mali keluar dari komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat dan membentuk aliansi negara-negara Sahel sebagai blok ekonomi baru. Sorak-sorai itu bukan dukungan ekonomi nyata, hanya doa dan harapan, padahal yang dibutuhkan negara-negara tersebut dari Rusia adalah uang dan sumber daya. Dan ketika pemain lain mulai masuk ke wilayah Sahel dan Afrika secara umum, Rusia juga mendapati pengaruhnya semakin berkurang. Eropa, khususnya Prancis, telah berpengaruh dan membangun kembali hubungan. Tiongkok, Turki, dan bahkan Uni Emirat Arab sedang membangun hubungan yang semuanya melemahkan apa yang coba dilakukan Putin di negara-negara Afrika, di mana Rusia berusaha memperbesar kekuatan globalnya. Singkatnya, semuanya berantakan bagi Putin di Afrika. Pendekatan militeristik Kremlin kalah dengan model ekonomi jangka panjang Prancis dan Eropa. Barrow menegaskan kepada Le Monde bahwa selain keamanan, kontribusi Rusia untuk pembangunan Afrika adalah nol. Perdagangan Prancis dengan Afrika 3 kali lipat Rusia, investasinya 8 hingga 10 kali lebih besar. Mahasiswa Afrika yang diterima di Universitas Prancis 8 kali lebih banyak. Angka-angka itu sudah jelas. Dia didukung artikel 15 Mei dari Lansing Institute yang menunjukkan perang Ukraina membuat Putin kehilangan banyak pengaruh. Poin itu masuk akal. Strategi Rusia di Ukraina adalah menggilas semuanya, menunjukkan kekuatan militer, dan mengambil alih negara yang dianggap lemah oleh Kremlin. Setelah lebih dari 4 tahun, Rusia baru menguasai sekitar 20% Ukraina, dan kemungkinan masih harus berperang bertahun-tahun untuk menguasai seluruh negara itu. Puluhan ribu peralatan militer Rusia hancur, bersama sekitar 1,3 juta tentara, dan jumlahnya terus bertambah. Artinya, Rusia tak punya sumber daya keuangan atau militer untuk mendukung sekutu-sekutunya di Afrika seperti yang dijanjikan beberapa tahun lalu. Rusia kini hanya bisa mengirim tentara bayaran demi akses ke tambang emas dan berlian di Afrika. Dan apa yang terjadi di Mali membuktikan bahwa para tentara bayaran itu tidak benar-benar kompeten dalam pekerjaan mereka. Penyebutan tambang itu membawa kita ke alasan lain mengapa Rusia kini kalah di Afrika, sama buruknya seperti di Ukraina. Strategi Rusia tidak bertujuan membantu negara Afrika berkembang agar makmur dari sumber daya mereka. Putin ingin mengeksploitasi dan memberi perlindungan dangkal yang tak pernah benar-benar diuji, sehingga bisa menyebarkan pengaruh Rusia dan memperoleh sumber daya yang diinginkan dari Afrika, baik materi maupun manusia. Eksploitasi sudah terjadi sejak awal, meski Rusia menutupinya dengan propaganda. Saat Putin memperluas pengaruh Rusia ke Afrika pada 2010-an itu sudah merupakan eksploitasi. Putin mengeksploitasi rezim lemah dan ketidakstabilan politik untuk menyusupkan pengaruh Rusia ke negara-negara Afrika rentan. Itu adalah taktik yang murah dan cepat yang seperti banyak hal yang dilakukan dan dikatakan Rusia tak tahan jika dicermati. Saat ini, seperti kata Barrow, Rusia hanya bisa menawarkan eksploitasi sebagai imbalan atas layanan keamanan yang gagal saat diuji. Menurut saya, Rusia di bawah Vladimir Putin hanya menawarkan layanan keamanan dengan imbalan eksploitasi sumber daya Afrika. Barrow mengatakan kepada Le Monde bahwa belakangan ini di Afrika seperti Mali serta di Venezuela, Iran, dan Suriah, Rusia sebagian besar telah dikalahkan. Sekali lagi, dia benar. Bukan hanya kegagalan Korps Afrika yang akan menarik perhatian sekutu Afrika yang dipikat Putin dengan janji perlindungan. Para sekutu itu pasti telah melihat apa yang terjadi di Suriah, di mana seluruh rezim Bashar al-Assad digulingkan dengan sangat cepat meskipun telah didukung oleh Rusia selama bertahun-tahun. Mereka akan melihat apa yang terjadi di Iran, di mana pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam 24 jam pertama operasi Epic Fury karena pertahanan udara Rusia gagal melindunginya. Di Venezuela, mantan diktator Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat dalam sebuah operasi yang membuat perlengkapan militer yang telah dikirimkan Rusia kepada mantan presiden itu tampak benar-benar tidak berguna.
Berkali-kali pola yang sama muncul. Rusia berjanji memberikan perlindungan, lalu gagal melindungi. Mali adalah contoh pertama yang benar-benar memengaruhi negara-negara Afrika di bawah pengaruh Rusia, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Bukan hanya pola kegagalan pelindungan yang mulai dilihat negara-negara Afrika. Eksploitasi Rusia yang masif menunjukkan pada negara-negara itu bahwa kesepakatan dengan Putin hanya menguntungkan Rusia dan bisa merugikan Afrika. Antara awal perang Ukraina hingga Februari 2024, Rusia mengekstraksi emas senilai 2,5 miliar dolar dari Afrika, yang semuanya kemungkinan besar digunakan untuk mendanai perang tersebut. Grup Wagner, yang kini menjadi Korps Afrika, berperan penting dalam ekstraksi ini. Di Mali, Rusia ingin mendapatkan uranium dan litium. Di tempat lain di Afrika, Rusia melakukan kampanye perekrutan penuh disinformasi dan penipuan untuk membujuk pemuda Afrika bergabung dengan tentara Rusia dan berperang di Ukraina. Banyak pria ini tidak tahu untuk apa sebenarnya mereka mendaftar, dijanjikan tugas di belakang garis depan, visa cepat, dan hidup baru di Rusia. Namun yang benar-benar terjadi pada mereka adalah mereka dikirim ke garis depan untuk dijadikan tidak lebih dari sekadar umpan meriam dalam perang Putin. Ukraina mengatakan pada bulan Februari bahwa data mereka telah mengungkapkan bahwa ada lebih dari 1.780 warga negara dari negara-negara Afrika yang bertempur untuk Rusia. Putin dan kroninya tentu saja membantah semua. Eksploitasi yang ada dalam pikiran Putin kini juga meluas ke rakyat Afrika. Hal itu justru memicu reaksi balik yang bisa meruntuhkan bangunan rapuh yang sejak awal sudah pincang. American Foreign Policy Council menyatakan pemimpin Afrika mulai menentang Rusia. Kementerian Luar Negeri Nigeria memperingatkan warganya agar tidak mendaftar ke militer asing. Di Afrika Selatan, pejabat mendapat telepon panik dari warga yang terjebak di antara tentara bayaran Rusia saat mereka bertempur menuju Donbas, Ukraina. Namun muncul pola baru. Rusia mencuri segala sesuatu yang bisa diambil dari Afrika selagi masih ada kesempatan. Jika Putin dan kroninya di Kremlin bisa memberi keamanan dan perlindungan yang mereka janjikan kepada mitra mereka sebagai imbalan atas eksploitasi ini, mungkin perhatian orang akan teralihkan dan tindakan Rusia diabaikan. Namun, itu tidak terjadi. Tidak ada perlindungan nyata yang datang dari Rusia. Hampir tidak ada uang, terutama jika dibandingkan dengan apa yang diberikan Eropa dan Tiongkok ke Afrika. Yang ada sekarang hanyalah eksploitasi. Sekutu-sekutu terbaru Rusia mulai menyadari fakta itu dan mereka mulai berbalik arah. Mitos perlindungan telah hancur dan kedok Putin telah terbongkar. Kini kita menyaksikan pengaruh Rusia runtuh di benua yang dianggap sangat penting oleh Putin. Mengapa negara Afrika masih ingin bekerja sama dengan Rusia setelah semua yang terjadi? Itulah poin baru, karena semua yang berhasil dicapai Rusia hanyalah membuka kembali pintu bagi Eropa untuk menjadi pemain geopolitik utama di Afrika. Kami telah membahas insiden Mali dan pentingnya bagi Rusia, serta kampanye pengaruhnya di Afrika. Untuk info lebih lanjut tentang insiden itu dan dampaknya bagi Rusia, tonton video kami. Dan jika Anda merasa video ini menarik, pastikan Anda berlangganan The Military Show, di mana kami membahas bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja, beserta semua insiden yang membuktikan bahwa Putin dan kroni-kroninya tidak sekuat yang mereka ingin Anda percayai. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.